Hai Kak Angel. Halo Kak Ima. Wah, kelihatannya Kak Ima udah semangat banget. Kenapa sih Kak? Iya dong Kak, hari ini kan ada ibadah Victory Kids, jadi kita harus semangat. Oh iya, kita kan mau ibadah ya. Nah, adik-adik yang di rumah juga katanya udah pada semangat nih Kak, dan udah gak Pasti. sabar mau ibadah. Tapi sebelum itu, yuk kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami mau memulai ibadah Tuhan. Biarlah Tuhan kami dilancarkan ibadah hari ini dan kami juga tidak ada gangguan apapun Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk semuanya sama-sama kita mau memuji Tuhan. Adik-adik ingat ya bahwa kasih Yesus itu sempurna buat kita semua dan kasih Yesus itu manis dan indah. Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh kasih Yesus. Lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra, lebih dalam dari lautan, oh oh kasih Yesus. Nah, kasih Yesus juga mengalahkan semuanya. Dan kasih Yesus itu lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra, lebih dalam dari lautan. Yuk sama-sama kita mau nyanyi setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Beri Hore. kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Wah, adik-adik di rumah kita sudah bersorak memuji Tuhan. Mari adik-adik semuanya kita siapkan hati kita. Kita mau mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita katakan, Bapa Engkau baik. Terima kasih Bapa. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta. Lagi katakan, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu
memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta, Bapa-Ku cintakan, Bapa-Ku cintakan. Terima kasih Yesus Tuhan, Engkau Bapa sungguh baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan punya Bapa yang luar biasa seperti-Mu ya Tuhan. Setiap hari, setiap waktu Tuhan kami boleh dapat merasakan kasih-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu saat pagi hari ini ya Tuhan, hati kami bersyukur, hati kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau siapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami, segenap hidup kami ya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu karena kami tahu Tuhan, firman-Mu yang akan terus senantiasa menuntun hidup kami. Sehingga setiap hari ya Tuhan, kami mau terus bertumbuh di dalam Engkau Bapa. Berkati kakak kami yang akan menyampaikan firman-Mu dan urapi ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, gimana kabar kalian di rumah? Karisma berharap kita semua dalam keadaan sehat karena kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, minggu-minggu lalu kita belajar kenapa kita harus bertumbuh, kenapa kita harus berbuah. Hari ini kita mau belajar lagi firman Tuhan dengan satu tema, sweet or sour. Manis atau asam adik-adik. Kita ini anak-anak Tuhan diwajibkan untuk bertumbuh dan berbuah dan menghasilkan buah yang manis. Oke, kalau Karisma tunjukkan dua gambar ini. Ini adalah jeruk A, yang berikutnya adalah jeruk B. Nah, jika disuruh memilih buah mana yang akan kalian pilih? Kita semua pasti akan memilih buah yang B. Kenapa? Rasanya manis adik-adik. Tuhan juga demikian dalam hidup kita. Tuhan mau agar kita menghasilkan buah-buah yang manis. Oke, kita belajar firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-18 dan 19. Firman Tuhan, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, adik-adik, kita semua adalah anak-anak Tuhan. Kita ini bibit-bibit unggulnya Tuhan. Kita ini adalah pohon-pohon yang baik. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri yang menjadi pokok kita, menjadi pokok anggur kita, menjadi pokok yang benar dalam kehidupan kita. Sehingga kita ini disebut anak-anak Tuhan yang dapat menghasilkan buah yang baik. Nah, karena itu kita tidak mungkin, karena kita sebagai anak-anak Tuhan tidak mungkin lagi menghasilkan buah-buah yang tidak baik, buah-buah yang asam yang tidak dapat dinikmati. Kita wajib menghasilkan buah yang manis, buah yang baik, buah-buah yang dapat dinikmati semua orang. Kenapa? Firman Tuhan berkata, jika kita tidak menghasilkan buah yang baik, kita pasti ditebang, dibuang ke dalam api.
Nah, adik-adik, kehidupan kita ini adalah sebuah tanggung jawab dari Tuhan. Tuhan mau agar kita mempertanggungjawabkan kehidupan kita ini bukan hanya bertumbuh, bukan hanya berbuah, tetapi dapat menghasilkan buah yang baik, buah yang manis yang dapat dinikmati semua orang. Nah, bagaimana caranya agar kita dapat menghasilkan buah yang manis? Kita baca di dalam Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Kita berakar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semakin hari semakin dalam, semakin hari kita semakin mengasihi Dia, semakin hari semakin mengenal Dia. Dan kita gak mungkin mengenal Dia kalau kita ibadah hanya 1 minggu 1 kali. Atau kita berdoa hanya kalau mau makan dan tidur. Atau kita baca firman Tuhan kalau ada ibadah Victory Kids. Gak bisa adik-adik. Untuk dapat berakar di dalam Tuhan, kita harus merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kita harus bersekutu berdoa setiap hari kepada Tuhan. Dan dibangun di atas Dia. Kalau kita sudah berakar di dalam Tuhan, kita akan dapat bertumbuh. Kita akan dapat dibangun dengan kokoh, dengan kuat. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang menjadi dasar kehidupan kita adik-adik. Hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan, mereka minder, mereka takut, mereka mengalami banyak hal dalam kehidupannya yang tidak enak. Kenapa? Mereka gak pasti dalam hidupnya karena anak-anak Tuhan gak dibangun di atas dasar Tuhan. Tetapi kita anak-anak Tuhan, kita semua dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita dapat kuat, kita dapat berani, kita dapat kokoh di dalam Tuhan. Dan hendaklah kamu bertambah teguh imannya, iman kita yang telah diajarkan kepadamu. Nah, setiap hari kita diajarin sama mama papa. Bahkan setiap minggunya firman Tuhan ngajarin kita. Setiap hari kita belajar di V-Club kita. Buat adik-adik yang belum pernah ikut V-Club atau yang belum join, ayo Karisma mau ajak kalian join V-Club. Sehingga kita setiap hari belajar firman Tuhan. Oke adik-adik, yang selanjutnya adalah dan hendaknya kamu melimpah dengan syukur. Kita itu gak akan dapat berbuah kalau kita gak berakar. Semua pohon-pohonan yang ada di dunia ini pasti punya akar, sehingga ia dapat menghasilkan buah. Pohon yang gak ada akarnya pasti mati. Demikian juga dengan kita. Kalau kita gak berakar di dalam Tuhan, kita gak dapat hidup, apalagi hidupnya damai, kokoh, dan sukacita. Itu sebabnya adik-adik, sekalipun kita masih kecil, Karisma mau ingatkan kita semua bahwa kita perlu bertumbuh berakar itu di dalam Tuhan dengan kuat. Setiap hari bangun persekutuan. Tuhan mau agar kita dapat bertumbuh dan menghasilkan buah yang manis. Kenapa? Sekali lagi bahwa kehidupan kita ini bukan milik kita adik-adik. Hidup kita ini adalah sebuah tanggung jawab kepada Tuhan. Tuhan mau kita menghasilkan buah yang manis sehingga lewat kehidupan kita banyak orang mengenal Tuhan. Lewat kehidupan kita banyak orang diberkati. Lewat kehidupan kita adik-adik, orang dapat memuliakan Tuhan. Jangan berpikir ketika kita oh aku masih kecil kak, aku gak bisa menghasilkan buah. Tidak adik-adik, setiap kita wajib berbuah. Kenapa? Karena dasarnya adalah Tuhan Yesus. Dan kita semua, baik adik-adik di rumah, bahkan kita semua yang ada di sini, kita belajar firman Tuhan setiap hari. Itu sebabnya biarlah kita gak hanya sekedar hidup, kita gak hanya sekedar tumbuh, kita gak hanya sekedar menghasilkan buah, tetapi kita bertumbuh, kita berbuah dan menghasilkan buah yang manis di dalam Tuhan, karena kita semua sudah berakar di dalam Tuhan. Kak Risma berdoa untuk kita semua agar adik-adik di rumah kita semua yang ada dapat mengalami hal ini. Kita dapat bertumbuh dengan baik, menghasilkan buah yang baik sehingga kita semua memuliakan Tuhan. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, selamat merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Yuk kita berdoa dulu. Namun sebelum kita berdoa, minta tolong mama papanya untuk siapkan persembahan ya. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tiba saatnya kami mau memberikan persembahan. Biarlah Tuhan persembahan kami boleh diterima di hati-Mu Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi.
Nah adik-adik, pengumuman buat kita semua, hari Sabtu jam 4 sore kita akan ada Zoom Victory Kids. Nah Kak, minggu kemarin kayak kita seru banget. Kita ngapain sih di Sabtu kemarin? Seru Kak, karena Sabtu kemarin itu kita ada kegiatan seru menggambar buah-buah roh. Nah adik-adik di rumah pasti mau tahu kan gambar-gambar kalian seperti apa. Keren-keren banget loh. Yuk sama-sama kita saksikan. Wah Kak, gambarnya kok keren-keren banget sih. Iya dong Kak, karena anak-anak Victory Kids itu kreatif-kreatif loh. Oh iya, kira-kira minggu depan kita bakal ngapain ya Kak? Tuh, penasaran kan? Ditunggu hari Sabtu jam 4 sore. See you! Nah adik-adik, kita semuanya udah mendengarkan firman Tuhan. Bahkan kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan hari ini. Saya percaya, Kak Risma percaya kita semua manis di hadapan Tuhan. Kita menghasilkan buah yang manis buat Tuhan. Oke adik-adik, sepanjang minggu ini renungkan firman Tuhan ini ya. Berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan, agar kita semua dapat menghasilkan buah yang manis. Oke, kita sudah berada di ujung acara kita adik-adik, di ibadah kita. Kak Risma berharap minggu depan kita dapat berjumpa lagi. Mari sama-sama kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Bapa. Ajar kami Tuhan untuk terus belajar firman Tuhan, untuk terus berakar bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, sehingga kami dapat menghasilkan buah yang manis, buah yang dapat memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, walaupun firman Tuhan sudah selesai, tetapi kami percaya Roh Kudus akan terus mengajar kami, akan terus berbicara di dalam hati kami, sehingga kami Tuhan boleh merenungkan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik kita angkat tangan kita terima berkat dan anugerah kasih setia Tuhan Yesus Kristus melingkupi kehidupan kita, membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang bersinar, menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil dalam segala hal, dan lewat kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.